Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kawasan pesisir utara Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara nih teman-teman. Di depan kita ini merupakan reservoir ataupun waduk yang menjadi cadangan air bagi warga di Jakarta ya, khususnya di Jakarta Utara ataupun di Penjaringan teman-teman. Di Jakarta saat ini sangat banyak sekali ya permasalahan-permasalahannya yang harus diselesaikan, seperti masalah banjir, pencemaran air permukaan, yang ketiga adalah area kumuh, yang keempat adalah limbah padat, yang kelima adalah kemacetan lalu lintas, yang keenam adalah perubahan iklim, yang ketujuh adalah kelangkaan air baku, dan yang kedelapan adalah penurunan tanah. Dan saat ini kita akan membahas proyek strategis nasional yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Jakarta ya, yaitu JCC, Jakarta Sewer System, ataupun JSDP, yaitu Jakarta Sewer Development Project nih teman-teman. SDDKI Jakarta mendapatkan paket ya, zona 1, paket 5 dan 6 nih teman-teman, dan beberapa saat yang lalu juga sudah saya liput ya di paket yang ke-5-nya, ataupun di daerah Cikini. Nantinya pengelolaan air limbah itu akan ada 14 zona ya se-Jakarta Raya, dan zona saat ini yang dibangun adalah zona 1 dulu ataupun di Waduk Pluit ini, dan jaringan-jaringan pipa nih teman-teman di daerah Jakarta ya. Dan saat ini jaringan pipa ini menggunakan sistem jacking, dimana sistem jacking ini salah satu metode modern saat ini, yaitu mengalirkan air di bawah tanah tanpa mengganggu jaringan-jaringan yang ada di atasnya nih teman-teman. Dan nantinya jacking itu akan ada di bawah kedalaman kurang lebih 9 sampai 10 meter, dimana nantinya setiap jaringan pipa tersebut akan ada shaft ya, ataupun raving shaft sebagai manhole ataupun bak kontrol, yang nantinya akan menjadi maintenance jika ada pemeliharaan dari jalur jacking itu sendiri. Di depan kita ini adalah alat-alat dari SDA DKI Jakarta yang sedang parkir ya. Video ini saya ambilnya di pagi hari sekitar jam 7:30 ya. Jadi teman-teman SDA DKI Jakarta sedang siap-siap pastinya, tapi harus sarapan dulu nih teman-teman. Sehingga ada tenaganya lagi ya. Dan di sini kalau kita lihat cek gondoknya banyak sekali, dan inilah di sini nantinya akan menjadi titik akhir ataupun hilir dari jaringan pipa jacking yang akan menyambut limbah-limbah air domestik ya, seperti perhotelan ataupun industri-industri ataupun limbah-limbah dari perumahan nih teman-teman. Jadi nantinya ini sistemnya seperti kalau di hotel-hotel itu nanti akan dikasih kayak sumur ya, sumur limbah gitu, yang nantinya sumur limbah tersebut akan terkoneksi dengan jacking yang ada di sekitaran hotel tersebut. Begitupun dengan perumahan ataupun perhotelan teman-teman. Dan pastinya sangat diharapkan ya bagi warga DKI Jakarta, khususnya yang bermukim ataupun bertempat tinggal sementara nih, ataupun rumah-rumah semi permanen ya di Waduk Pluit ini, sangat diharapkan tolong jangan buang sampah di Waduk Pluit ini, karena Waduk Pluit ini merupakan waduk prioritas yang menjadi titik tumpu hilir
dari pengelolaan air limbah di Jakarta, teman-teman. Jadi setelah diolah sedemikian rupa di depan kita ini ya, disinilah masternya teman-teman. Di sini otaknya pengelolaan air limbah ya. Jadi betul-betul diolah sedemikian rupa sehingga nantinya air limbah kita yang selama ini kita buang ya, itu pun sebenarnya nggak boleh ya kita buang ke kali ataupun ke got ya, tetapi memang masih banyak kita belum bisa secara maksimal mengolah air limbah kita, sehingga air limbah tersebut akan kita buang ya ke got, ke kali, sehingga itulah yang menyebabkan pencemaran air kita ya, karena seperti kita ketahui air itu akan menyerap ke bawah tanah, dan ketika sudah menyerap di bawah tanah, otomatis air tersebut akan bercampur dengan air tanah yang lainnya. Dan rata-rata nih kita nih sebagai masyarakat ya masih menggunakan air tanah sebagai kebutuhan primer kita setiap harinya. Dan baru saja kita lihat ya JCC kita ataupun pengolahan air limbah kita di sisi paling hilir sekali ataupun zona 1. Sebentar lagi saya akan hovering, akan masuk ke tengah ya. Jadi nanti akan saya zoom masuk ke dalam sehingga kalian bisa lihat sudah sampai mana progres yang telah dicapai dari proyek ini. Nantinya teman-teman, proyek ini merupakan mega proyek ya. Jadi ini jangka panjang dan ini pasti lintas pemimpin nih teman-teman. Saat ini progresnya sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini targetnya katanya selesai di sekitaran tahun 2035. Jadi ini betul-betul mega proyek ya, dan ini kerjasama di antara semua instansi pastinya, seperti SDA DKI Jakarta, terus PUPR, terus Dinas Perhubungan, pihak kepolisian juga ya, karena ini sistem jacking ini ya, ini yang di hampir semua wilayah Jakarta ini bisa mengakibatkan kemacetan pastinya ya, karena mengambil setengah dari ruas jalan, sehingga sangat betul-betul kerjasama semua stakeholder termasuk masyarakat kita sendiri teman-teman, diharapkan bisa lebih lebih memaklumi dan harus bersabar ini menunggu penyelesaian jangka panjang ya, ini proyek Jakarta Zero System ini, karena masuk dari proyek strategis nasional. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya update ya, kondisi terkini pengolahan air limbah domestik, di mana pemerintah pusat dalam hal ini PUPR bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengelolaan air limbah. Semoga semua yang terlibat di proyek ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja semaksimal mungkin, sehingga mudah-mudahan bisa menghasilkan karya yang luar biasa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.